Apakah kamu pernah mendengar nasihat bahwa buah itu selalu sehat, apapun kondisinya? Banyak orang percaya bahwa semua buah aman dikonsumsi, bahkan oleh penderita diabetes. Tapi kenyataannya, tidak semua buah diciptakan sama. Beberapa buah justru bisa berdampak sama buruknya dengan permen terhadap kadar gula darah. Mengejutkan, bukan? Di balik rasa manis dan warna cerah buah-buahan, tersembunyi risiko besar bagi jutaan orang yang hidup dengan diabetes. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 537 juta orang dewasa di seluruh dunia hidup dengan diabetes, dan jumlah ini diprediksi naik menjadi 643 juta orang pada tahun 2030. Itu berarti hampir 1 dari setiap 10 orang di planet ini akan hidup dengan kondisi ini. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah panggilan untuk lebih waspada terhadap apa yang kita konsumsi, termasuk buah-buahan yang tampak alami. Jadi hari ini, kita akan mengungkap 5 buah yang tampaknya sehat tetapi justru berbahaya bagi penderita diabetes. Buah-buahan ini bisa meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat, bahkan sebelum kamu sempat menyadarinya. Dan kita mulai dari buah tropis yang sangat digemari di berbagai belahan dunia, mangga. Dari ladang-ladang di India hingga pasar buah di Brasil, mangga dikenal sebagai raja buah. Rasanya manis, dagingnya lembut, warnanya cerah. Tapi bagi penderita diabetes, mangga bisa menjadi jebakan manis yang berbahaya. Satu cangkir mangga potong mengandung sekitar 46 gram gula dan memiliki indeks glikemik (GI) sekitar 60. Itu berarti, hanya satu porsi mangga saja sudah hampir 2 kali lipat dari batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan untuk penderita diabetes. Meski mangga kaya akan vitamin A dan C, kandungan fruktosa di dalamnya sangat tinggi. Dan fruktosa, walaupun berasal dari buah alami, memiliki metabolisme yang berbeda dibandingkan glukosa. Fruktosa diproses oleh hati dan dapat mempengaruhi sensitivitas insulin secara negatif, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Artinya, makan mangga tidak hanya meningkatkan kadar gula dalam darah, tetapi juga bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam merespons insulin. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi rutin buah-buahan dengan kandungan fruktosa tinggi, seperti mangga, berkaitan dengan penurunan sensitivitas insulin. Hal ini sangat berisiko di negara-negara seperti India atau Meksiko, di mana konsumsi mangga sangat tinggi dan diabetes menjadi epidemi nasional. Jadi, apakah itu berarti penderita diabetes harus sepenuhnya menghindari mangga? Tidak selalu, tetapi sangat penting untuk mengontrol porsinya, dan jika memungkinkan, mengonsumsinya bersamaan dengan makanan yang kaya serat atau protein. Misalnya, jika kamu tetap ingin makan mangga, lebih baik hanya sedikit saja dan disandingkan dengan yogurt rendah lemak tanpa gula atau dengan segenggam kacang. Ini akan membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Namun, jika kamu sedang berusaha mengontrol kadar gula darah secara ketat, atau kadar gulamu sering berfluktuasi, lebih aman untuk mengganti mangga dengan buah lain yang memiliki indeks glikemik lebih rendah, seperti apel, pir, atau beri. Dan mangga bukan satu-satunya buah tropis yang bisa menipu. Mari kita bicara tentang nanas. Siapa yang tidak tergoda oleh potongan nanas segar yang juicy dan menyegarkan? Apalagi kalau sedang liburan di pantai tropis atau makan makanan pedas, nanas sering jadi pelengkap yang sempurna. Tapi hati-hati, satu cangkir potongan nanas mengandung sekitar 22 gram gula, dan indeks glikemiknya adalah 66, masuk dalam kategori GI tinggi. Ini berarti gula dari nanas sangat cepat diserap tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Bagi penderita diabetes, lonjakan seperti ini sangat sulit dikendalikan, dan dapat memicu komplikasi jangka panjang. Yang membuat nanas lebih berbahaya adalah ilusi porsi kecil. Meskipun satu cangkir terdengar sedikit, kenyataannya sudah mengandung cukup gula untuk menyebabkan masalah. Apalagi bila nanas dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti jus,
kalengan, atau sebagai campuran dalam makanan manis lainnya, kandungan gulanya bahkan bisa lebih tinggi lagi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal British Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi buah dengan GI tinggi, seperti nanas, meningkatkan risiko komplikasi diabetes hingga 30% lebih tinggi. Peneliti menyimpulkan bahwa penderita diabetes harus sangat hati-hati terhadap buah-buahan seperti nanas, karena efeknya tidak hanya terjadi sekali, tapi bisa terus-menerus merusak kontrol glukosa bila dikonsumsi rutin. Walaupun nanas mengandung vitamin C dan antioksidan, nilai nutrisinya tidak sebanding jika itu memicu lonjakan gula yang berbahaya. Oleh karena itu, jika kamu hidup dengan diabetes, sebaiknya hindari makan nanas dalam porsi besar dan selalu pertimbangkan kombinasi makanan dalam setiap hidanganmu. Sekarang mari kita lanjut ke buah ketiga yang sering dianggap aman karena kandungan airnya tinggi dan rasanya ringan, tapi sebenarnya menyimpan risiko besar bagi penderita diabetes, semangka. Bayangkan ini, hari yang panas, kamu sedang bersantai bersama keluarga, lalu ada irisan semangka dingin yang segar. Siapa yang bisa menolak? Di pesta barbeque di Amerika, di taman-taman Eropa, atau bahkan di pedesaan Asia dan Afrika, semangka adalah buah universal yang menyenangkan. Tapi, untuk penderita diabetes, semangka bisa menjadi jebakan tersembunyi. Indeks glikemik semangka adalah 76, salah satu yang tertinggi di antara semua buah. Ini berarti gula dalam semangka sangat cepat diserap ke dalam aliran darah. Meskipun satu cangkir semangka hanya mengandung sekitar 11 gram gula, jenis gulanya adalah glukosa, bukan fruktosa. Dan ini penting, glukosa langsung masuk ke dalam darah dan segera memengaruhi kadar gula tubuhmu. Berbeda dengan fruktosa yang masih harus diproses oleh hati terlebih dahulu, glukosa bekerja cepat dan bagi penderita diabetes, tubuh yang tidak mampu memproduksi atau merespons insulin dengan baik akan kewalahan. Jadi meskipun terlihat ringan, semangka bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secepat permen, apalagi jika dimakan dalam jumlah besar. Ini adalah jenis lonjakan yang tidak hanya menyebabkan rasa lelah, tapi juga bisa berkontribusi pada komplikasi jangka panjang seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan penglihatan, dan kerusakan saraf. Faktanya, Harvard School of Public Health memperingatkan bahwa buah dengan GI tinggi seperti semangka berkontribusi pada risiko sindrom metabolik, sebuah kondisi serius yang meningkatkan kemungkinan terkena diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan stroke. Sindrom metabolik terjadi ketika tubuh mengalami kombinasi tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi, kelebihan lemak di area perut, dan kolesterol buruk yang tinggi. Dan konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, termasuk semangka, dapat mempercepat munculnya kondisi ini, terutama pada orang yang sudah memiliki riwayat gula darah tinggi. Tentu saja, tidak semua orang harus menghindari semangka sepenuhnya. Tapi bagi penderita diabetes, penting untuk memperhatikan ukuran porsi, frekuensi konsumsi, dan konteks makanan lain yang menyertainya. Makan 1 atau 2 potong kecil semangka bersama camilan tinggi protein bisa membantu memperlambat penyerapan gula. Namun, jika kamu sedang mengalami lonjakan gula atau dalam pengawasan ketat dari dokter, sebaiknya semangka dihindari sama sekali. Kita sering tertipu oleh fakta bahwa buah itu alami. Tapi alami bukan berarti selalu aman, terutama bila berbicara tentang gula darah. Apalagi jika kita tidak mengatur porsinya dengan bijak. Dan yang sering terjadi, karena semangka memiliki tekstur yang ringan dan rasa yang menyegarkan, orang cenderung makan dalam jumlah besar, 2, 3, bahkan 4 potong tanpa sadar. Padahal, 1 potong besar saja bisa menyumbang glukosa dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, semangka juga rendah serat. Dan seperti yang kita tahu, serat sangat penting untuk memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Tanpa serat yang cukup, gula langsung melesat ke dalam aliran darah, dan ini memperparah kondisi penderita diabetes. Kesimpulannya, meskipun semangka terlihat polos dan menyehatkan, bagi tubuh yang sensitif terhadap gula,
ia bisa menjadi penyebab utama lonjakan glukosa yang membahayakan. Pilihlah buah yang lebih bersahabat dengan kadar gula darah, seperti stroberi, kiwi, atau apel hijau, yang punya serat lebih tinggi dan indeks glikemik yang lebih rendah. Dan jangan lupa, pengendalian diabetes bukan hanya soal menghindari makanan manis seperti permen atau kue, tapi juga soal memahami bagaimana buah-buahan alami pun bisa menjadi pemicu masalah bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Sekarang kita sampai pada buah keempat dalam daftar ini, buah yang sering terlihat cantik, cerah, dan menggoda di rak-rak supermarket atau dalam campuran salad buah tropis, anggur. Buah mungil ini memang tampak tidak berbahaya, tapi kenyataannya, anggur bisa menjadi mimpi buruk bagi penderita diabetes jika tidak dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Satu cangkir anggur bisa mengandung hingga 23 gram gula alami, hampir setara dengan sebatang coklat. Tapi yang lebih penting adalah cara tubuh memproses gula dari anggur. Anggur memiliki indeks glikemik sedang hingga tinggi, tergantung pada jenisnya. Tapi karena kandungan air dan seratnya relatif rendah, gula dari anggur sangat cepat diserap ke dalam darah. Dan karena anggur mudah dimakan dalam jumlah besar, beberapa orang bisa menghabiskan satu tandan dalam sekali duduk. Gula darah bisa melonjak tanpa kamu sadari. Ini adalah jenis lonjakan glukosa yang diam-diam tapi berbahaya, karena tidak terasa seperti makan makanan manis, padahal dampaknya bisa sama buruknya. Banyak orang berpikir, ini cuma buah. Tapi bagi penderita diabetes, pola pikir ini bisa menjadi bumerang. Anggur juga mengandung glukosa dan fruktosa dalam jumlah tinggi, dan kombinasi keduanya membuat pengaruhnya terhadap kadar gula darah sangat signifikan. Penelitian yang diterbitkan dalam Diabetes Care Journal menyebutkan bahwa konsumsi buah dengan densitas gula tinggi, seperti anggur, ceri, dan pisang, berkontribusi terhadap ketidakseimbangan glukosa, terutama jika dikonsumsi tanpa kontrol porsi. Dan ini bukan sekadar teori. Para ahli gizi klinis menyarankan agar penderita diabetes menghindari makan anggur sebagai camilan bebas, dan lebih baik memilih buah dengan serat lebih tinggi seperti apel hijau atau pir. Selain itu, anggur tidak memberikan rasa kenyang yang cukup, artinya kamu bisa makan banyak tanpa merasa puas. Ini sangat berbeda dengan buah seperti apel atau jeruk yang mengandung lebih banyak serat dan air, sehingga memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi, jika kamu makan anggur tanpa perhitungan, kamu bisa dengan mudah menambahkan puluhan gram gula ke tubuhmu dalam hitungan menit. Dan meskipun anggur kaya antioksidan seperti resveratrol yang memang punya manfaat bagi kesehatan jantung, tapi kandungan gulanya tetap membuat buah ini berisiko tinggi bagi penderita diabetes. Jadi apa solusinya? Jika kamu benar-benar menyukai anggur, batasi konsumsinya dalam jumlah sangat kecil dan pastikan kamu memakannya bersamaan dengan sumber lemak sehat atau protein untuk memperlambat penyerapan glukosa. Misalnya, segenggam kecil anggur bisa dikombinasikan dengan keju rendah lemak atau segenggam kacang almond. Tapi tetap saja, ini bukan buah yang dianjurkan sebagai pilihan utama dalam pola makan penderita diabetes. Dan terakhir, kita akan membahas buah yang banyak orang anggap sangat sehat, bahkan sering dijadikan bahan utama dalam smoothie pagi hari atau salad buah untuk diet, pisang. Ya, pisang, buah murah, mudah ditemukan, dan mengenyangkan. Tapi apakah kamu tahu bahwa satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 27 gram karbohidrat, yang sebagian besar adalah gula? Dan dengan indeks glikemik antara 51 sampai 60, pisang berada dalam kisaran sedang, yang artinya masih bisa menyebabkan lonjakan gula darah, terutama bila dikonsumsi dalam kondisi matang sempurna atau sangat matang. Semakin matang pisang, semakin tinggi kadar gulanya. Pisang yang sudah berbintik hitam, misalnya, mengandung lebih banyak glukosa dan fruktosa, karena pati alaminya telah terurai menjadi gula sederhana. Inilah sebabnya banyak penderita diabetes yang tidak menyadari dampak besar dari pisang terhadap gula darah mereka, terutama jika dimakan sebagai camilan cepat tanpa kombinasi makanan lain. Menurut studi yang diterbitkan dalam Nutrition Research Reviews,
konsumsi pisang matang pada pagi hari dapat menyebabkan lonjakan glukosa yang signifikan, karena tubuh sedang dalam kondisi sensitif terhadap insulin pada waktu tersebut. Oleh karena itu, penderita diabetes disarankan tidak makan pisang sebagai satu-satunya makanan di pagi hari, melainkan menggabungkannya jika ingin tetap makan dengan makanan tinggi serat atau protein. Dan yang paling penting, perhatikan juga ukuran pisangnya. Pisang besar bisa memiliki lebih dari 30 gram karbohidrat, dan bagi penderita diabetes, ini bisa berarti melebihi batas harian hanya dalam satu buah. Jika kamu menderita diabetes, penting untuk tahu bahwa tidak semua buah aman untuk dikonsumsi. Mangga, nanas, semangka, anggur, dan pisang adalah 5 buah yang sebaiknya dihindari atau dibatasi secara ketat. Kelima buah ini memiliki kandungan gula yang tinggi atau indeks glikemik yang tinggi, yang bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah dengan cepat. Mangga mengandung banyak fruktosa dan memiliki GI sekitar 60. Nanas memiliki GI sekitar 66 dan cepat diserap tubuh. Semangka punya GI sangat tinggi, sekitar 76, dan mengandung glukosa yang langsung masuk ke darah. Anggur mengandung banyak gula dan mudah dimakan berlebihan, menyebabkan kenaikan gula darah tanpa disadari. Pisang mengandung karbohidrat tinggi, dan semakin matang, semakin tinggi kadar gulanya. Semua buah ini bisa meningkatkan gula darah secara cepat jika dimakan dalam jumlah besar atau tanpa pendamping seperti serat atau protein. Untuk penderita diabetes, penting untuk mengontrol porsi, menghindari buah-buahan dengan GI tinggi, dan memilih buah yang lebih aman. Buah yang lebih baik untuk dikonsumsi adalah apel hijau, pir, stroberi, blueberry, dan kiwi. Buah-buahan ini memiliki GI lebih rendah, mengandung lebih banyak serat, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah tajam. Jika kamu tetap ingin makan buah dari daftar yang berisiko tinggi, sebaiknya dalam jumlah kecil dan bersamaan dengan makanan tinggi serat atau protein. Tapi jika gula darahmu sedang tidak stabil, lebih baik hindari sepenuhnya. Kendalikan diabetesmu dengan menghindari 5 buah ini: mangga, nanas, semangka, anggur, dan pisang. Gantilah dengan buah yang lebih aman dan tetap pantau gula darah secara rutin. Untuk hasil terbaik, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi.